selanjutnya yaitu tentang aspek-aspek dari etos kerja. Aspek-aspek etos kerja yaitu kerja adalah rahmat, kerja adalah amanah, kerja adalah panggilan jiwa, kerja adalah aktualisasi, kerja adalah ibadah, kerja adalah seni, dan kerja adalah kehormatan, serta yang terakhir kerja adalah pelayanan. Ini Ibu jelaskan satu persatu bahwasanya kerja adalah rahmat, itu adalah semua pekerjaan adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Kerja adalah amanah, jadi dalam bekerja harus amanah. Oleh karena itu kalau kita harus bekerja dengan benar dan penuh tanggung jawab, jangan sampai kita melakukan tindakan yang tidak benar dan merugikan orang lain atau perusahaan tempat kita bekerja. Dan yang ketiga, kerja adalah panggilan jiwa. Jadi jika kita merasa pekerjaan yang kita jalani itu sesuai dengan apa yang kita inginkan, maka kita akan berusaha sebaik-baiknya. Sedangkan yang keempat, kerja adalah aktualisasi. Dengan bekerja, kita dapat mengetahui dan mengembangkan potensi diri yang kita miliki. Jadi kita mengetahui potensi yang kita miliki, maka kita akan bekerja dengan penuh semangat. Terus kerja adalah ibadah, yaitu bekerja adalah salah satu wujud rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, ini menyadarkan kita untuk bekerja secara ikhlas dan kita fokus pada pekerjaan. Jadi bukan berharap yang mengharapkan imbalan atau jabatan saja, tetapi juga harus berusaha melakukan yang terbaik. Sedangkan kerja adalah seni, yaitu ada beberapa orang yang menganggap pekerjaannya sebagai seni karena pekerjaan tersebut merupakan bagian dari hobi atau kesenangan seseorang. Jadi artinya dalam pekerjaan yang dilakukan, ia mendapat dua keuntungan. Pertama, hasil pekerjaannya bagus atau baik. Dan yang kedua, ia mendapatkan kepuasan karena pekerjaan yang dilakukan itu adalah sesuai dengan hobinya. Kerja adalah kehormatan. Jika kita menganggap pekerjaan kita adalah suatu kehormatan, maka kita akan melakukannya dengan sepenuh hati dan bersungguh-sungguh. Nah, ini yang terakhir, kerja adalah pelayanan, bahwasanya bekerja adalah bagian dari pengabdian kita kepada sesama manusia. Jika pekerjaan kita di bidang jasa, maka kita akan lebih sering melayani orang lain. Jadi kita harus dapat memenuhi keinginan orang lain yang membutuhkan bantuan kita. Nah, itu anak-anak ya, jadi aspek daripada etos kerja. Sedangkan untuk melihat tingkat mengukur etos kerja seseorang, bahwasanya etos kerjanya tinggi atau rendah, kita bisa melihat bahwasanya satu, kalau etos kerjanya tinggi, mempunyai penilaian yang positif terhadap hasil kerja manusia. Yang kedua, menempatkan pandangan tentang kerja sebagai suatu hal yang amat luhur bagi eksistensi manusia. Yang ketiga, kerja yang dirasakan sebagai aktivitas yang bermakna bagi kehidupan manusia. Yang keempat, kerja dihayati sebagai suatu proses yang membutuhkan ketekunan dan sekaligus sarana yang penting dalam mewujudkan cita-cita. Sedangkan yang terakhir, kerja dilakukan sebagai bentuk ibadah. Nah, bagaimana seseorang yang mempunyai etos kerja yang rendah, yaitu kebalikannya bahwasanya nomor satu, kerja dirasakan sebagai
suatu hal yang membebani diri. Yang kedua, kerja dipandang sebagai suatu penghambat dalam memperoleh kesenangan. Yang ketiga, kurang dan bahkan tidak menghargai hasil kerja manusia. Yang keempat, kerja dilakukan sebagai bentuk keterpaksaan. Dan yang kelima, kerja dihayati hanya sebagai bentuk rutinitas hidup. Nah, dari materi yang sudah disampaikan oleh Ibu, bahwasanya ini yang terakhir, etos kerja masyarakat Indonesia itu berdasarkan karakternya, dilihat dari satu, etos kerja manusia Indonesia itu sederhana, berorientasi ke depan, berjiwa integritas, kreatif dan inovatif, kekeluargaan dan gotong royong, bekerja keras, berjiwa penolong dan toleransi, serta selaras dengan alam. Sedangkan untuk upaya menumbuhkan etos kerja manusia Indonesia harus memiliki aspek kecerdasan yang terus dibina agar mencapai etos kerja positif. Beberapa aspek kecerdasan yang perlu dibina dalam diri yaitu kesadaran, semangat, kemauan, komitmen, inisiatif, produktif, peningkatan, dan wawasan. Nah, anak-anakku sekalian, jadi itu materi yang berkaitan dengan etos kerja. Mudah-mudahan dari materi yang disampaikan oleh Ibu ini bisa bermanfaat bagi kalian yang nantinya akan menghadapi dunia kerja. Jadi untuk memperdalam dari materi tersebut, silakan kerjakan pertanyaan di bawah ini yang nantinya akan kalian sampaikan kepada Bapak Ibu guru pengajar daripada masing-masing kelas. Demikian yang perlu saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.